Hai guys, bertemu lagi dengan ANJR Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ikan hias menjadi salah satu hewan populer rumah yang banyak dipelihara. Ada beragam jenis ikan hias yang sangat cantik dan menarik korknya yang terdapat di seluruh negara di dunia. Salah satunya negara Indonesia. Beberapa ikan hias air tawar populer di dunia ternyata ada yang berasal dari perairan Indonesia loh. Bahkan ikan hias tersebut tak kalah cantik dan menjadi jenis ikan hias yang mudah dipelihara di akuarium rumah. Berikut 7 jenis ikan hias air tawar asli Indonesia yang populer di dunia versi ANJR Channels. Ikan pelangi atau rainbow fish. Seperti namanya, ikan ini memiliki tampilan seperti pelangi yang menjadi ciri dari ikan ini. Ikan yang berasal dari famili Melanotaenidae dapat ditemui di Indonesia dan Australia. Di Indonesia ikan ini dapat ditemukan di Sulawesi dan Papua. Ikan pelangi ini merupakan ikan asli endemik Papua yang populer di kalangan pecinta ikan hias. Ikan ini memiliki bentuk tubuh pipih secara vertikal dengan variasi warna yang beragam, tergantung pada spesiesnya. Melanotaenia parva dan Melanotaenia busmani merupakan contoh spesies ikan rainbow yang berada di Indonesia. Ukuran maksimal dari ikan ini berkisar antara 7-10 cm, karena ukurannya yang kecil, warnanya dan motif yang cantik. Ikan rainbow sangat diburu pecinta ikan hias, biasanya digunakan untuk mengisi aquascape. Ikan ini di habitatnya menyukai perairan yang dangkal namun sedikit berarus dengan tumbuhan yang rimbun sebagai tempat berburu makanan dan bersembunyi. Ikan ini sudah mulai langka di habitat aslinya sehingga harganya menjadi lumayan tinggi. Dats atau disebut datnoid, merupakan jenis ikan hias yang sangat unik. Ikan jenis predator ini berasal dari benua Asia, dikenal juga sebagai tigerfish. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan predator yang tersebar di wilayah Asia Tenggara meliputi Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Indonesia hingga Papua Nugini. Datnioides microlepis merupakan spesies yang berasal dari Indonesia, tepatnya di wilayah Sumatera serta Kalimantan. Ikan ini hidup di perairan dengan suhu antara 22 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Tubuh ikan ini memipih secara vertikal dan berwarna kuning dengan garis vertikal berwarna hitam serta memiliki duri di punggungnya. Ikan ini di alam liar mampu tumbuh maksimal hingga ukuran 45 cm, atau 18 inch. Ikan ini memiliki rentan hidup yang cukup lama. Karena ikan ini mampu hidup hingga 15 tahun, ikan ini dibilang sangat lambat pertumbuhannya, dalam setahun hanya nambah beberapa centis saja. Ikan elegan dan cantik ini bisa menjadi ikan hias untuk akuarium apapun, bisa sebagai tank mate atau digabungkan dengan ikan lain seperti arwana, Oscar, peacock bass, maupun ikan sesama predator lainnya. Ikan ini sangat piawai menguntit mangsanya dengan cara mencaplok mangsanya, mulutnya yang bisa melebar saat menerkam mangsanya, sama seperti harimau. Makanya, ikan ini juga memiliki panggilan lain yaitu, harimau akuarium. Di alam liar, ikan dats lebih suka makan makanan hidup seperti cacing dan serangga. Selain itu, mereka akan memangsa ikan kecil, krustasea, dan hewan kecil lainnya. Selain itu, mereka juga bisa memakan hewan-hewan seperti udang, kepiting, dan siput. Kadang-kadang, dats akan mengejar ikan besar lainnya, tetapi ini jarang terjadi karena mereka biasanya hanya akan mencoba makan ikan dengan ukuran yang sama atau paling sering ikan yang lebih kecil daripada mereka. Sumatra barb atau juga dikenal dengan nama tiger barb memiliki nama ilmiah Puntigrus tetrazona. Ikan ini berasal dari Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaya, Thailand, dan juga Pulau Sumatera. Sumatra barb memiliki corak yang indah pada tubuhnya, yaitu 4 garis hitam yang membujur menyerupai loreng harimau yang mendasari penamaan ikan ini, serta terdapat warna oranye pada ujung siripnya menambah daya tarik ikan ini. Tidak hanya oranye, ada pula ikan tiger Sumatera dengan sirip berwarna merah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembang biakan selektif telah menciptakan beberapa variasi warna yang meliputi hijau, hitam, merah, dan albino. Ikan tiger Sumatera bereproduksi dengan cara bertelur. Ketika dewasa, tubuh mereka bisa mencapai panjang 7-15 cm dan bisa bertahan hidup sampai usia 6 tahun. Di habitat asli mereka,
Ikan-ikan ini mendiami sungai yang tenang dengan naungan jajaran pohon, dan anak-anak sungai yang dilapisi pasir, batu, dan tumbuh-tumbuhan lebat. Ikan ini hidup dengan secara berkelompok dengan banyak ikan dalam satu kelompoknya bisa 10-20 ekor. Tiger fish memakan serangga, alga, dan invertebrata. Ikan ini juga menyukai air jernih dengan kadar oksigen tinggi. Sebagai ikan hias, ikan tiger Sumatera tentu bisa dipelihara di akuarium. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memelihara ikan ini. Pertama, mengenai habitat akuarium tempat ikan tiger Sumatera akan tinggal. Ikan ini bisa hidup di berbagai kondisi air. Akan tetapi, mereka lebih menyukai air yang bersih, lembut serta memiliki kadar keasaman atau perendah. Tangki yang ideal untuk ikan tiger fish adalah yang area terbuka luas untuk berenang, dilengkapi dengan banyak tanaman hidup atau buatan di sekitar pinggiran tangki. Suhu tidak terlalu menjadi masalah, bahkan ikan tiger fish dapat dipelihara dalam tangki tanpa pemanas. Beri pencahayaan yang baik dan penataan dasar tangki yang bagus dengan menambahkan media tanam untuk tumbuhan. Kedua, terkait masalah pakan. Ikan tiger fish menerima hampir semua makanan, tetapi mereka harus diberikan berbagai makanan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat. Pakan yang digunakan bisa pakan olahan atau pakan segar seperti udang air asin, cacing darah, dan hati sapi. Ikan ini akan dengan cepat melahap invertebrata air kecil dan bahkan sayuran yang sudah dimasak. Ketiga, ikan lain yang ada di akuarium. Ikan ini memiliki sifat agresif terhadap ikan lain, oleh karena itu, bila berencana memelihara ikan ini dengan ikan lain. Oleh karena itu, perlu diperhatikan jenis ikan yang akan menemani ikan ini dalam akuarium. Ketika sendiri atau dalam kelompok yang terdiri dari 2 hingga 3 ekor ikan ini akan meneror hampir semua ikan yang tinggal di tangki yang sama. Namun, jika mereka tinggal dalam kelompok berjumlah setengah lusin atau lebih, mereka biasanya akan terus berkelahi dengan jenis mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak pernah disarankan untuk memelihara ikan ini di dalam tangki yang sama dengan ikan yang jinak, bergerak lambat, atau bersirip panjang seperti ikan angelfish atau ikan cupang. Botia merupakan salah satu jenis ikan loah dengan nama latin Chromobotia. Ikan ini tergolong ikan hias yang menjadi terfavorit para kolektor, memiliki warna yang menarik. Ikan ini merupakan salah satu ikan hias endemik Indonesia yang dapat dijumpai di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini hidup secara bergerombol atau schooling fish di perairan dengan suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Tubuh ikan botia berwarna oranye dengan garis vertikal berwarna hitam, sama seperti ikan tiger barb Sumatera, tetapi ikan botia memiliki jumlah garis vertikal hitam pada tubuhnya berjumlah 3 sedangkan tiger fish berjumlah 4 garis vertikal, sedangkan bentuk fisik botia memiliki tubuh bulat memanjang sedangkan tiger fish bentuk fisiknya pipih segitiga. Keunikan ikan botia ini memiliki pertahanan diri berupa duri yang berada di bawah mata mereka. Duri ini berfungsi untuk mencari makanan di lumpur dan sebagai pertahanan diri durinya akan muncul ketika botia merasa terancam. Ukuran maksimal dari ikan botia berkisar antara 20-30 cm bahkan ikan botia terbesar pernah ditemukan mencapai ukuran 40 cm. Perlu Anda ketahui bahwa ikan botia memiliki kulit yang sensitif. Maka, air yang Anda gunakan usahakan tidak tercampur zat-zat kimia dan lakukan pergantian air secara rutin, apalagi jika sudah mulai tampak air menjadi keruh. Hal ini dilakukan supaya ikan botia dapat tetap hidup tanpa diserang penyakit pada kulit mereka. Dalam akuarium, Anda bisa menambahkan kerikil kecil ataupun pasir. Pada area dasar akuarium, buatkan penutup untuk mereka istirahat. Anda bisa menambahkan juga tanaman air, contohnya adalah Microsorghum pteropus, Anubias sp, dan sebagainya. Meskipun biasa hidup berkelompok, namun sebaiknya jangan campurkan ikan botia yang berukuran kecil dengan yang berukuran besar. Hal ini dapat membuat ikan botia merasa stres. Jika Anda hendak menambahkan ikan botia dengan ikan lain, Anda bisa menambahkan jenis ikan swordtail, loah, dan ropefish. Minimal berjumlah 3 dalam satu akuarium. Ikan botia pada awalnya dikenal sebagai ikan karnivora. Namun, ikan botia ternyata juga mau mengonsumsi tanaman. Hal inilah yang kemudian mendasari sebagian orang berpendapat bahwa ikan botia adalah jenis ikan omnivora. Jika Anda membudidayakan ikan botia, Anda bisa memberi sejenis pelet halus yang berasal dari ikan kering. Selain itu, ikan botia juga bisa diberi makan seperti siput,
cacing darah yang dibekukan, udang air asin, daging ikan yang dihaluskan, dan juga cacing tubifax. Untuk makanan dari tumbuh-tumbuhan, Anda bisa memberi mereka selada, mentimun, bayam, kacang polong yang telah direbus, dan tanaman hijau lainnya. Ada kemungkinan jika mereka lapar, tanaman air pada akuarium mungkin akan habis dimakan. Ikan botia yang dibudidayakan dalam akuarium mungkin akan memiliki perkembangan yang sangat lambat dibanding ketika hidup dalam habitat asli mereka. Anda bisa mengoptimalkan pakan ikan supaya ikan botia bisa tumbuh mencapai 15 cm dalam kurun waktu 1 tahun. Ikan cupang atau nama latinnya Betta sp, pasti sering Anda temukan ikan tawar ini, kerap jadi buruan para anak kecil ketika SD. Mereka suka menyaksikan ikan-ikan cupang bertarung. Ikan ini memang agresif dan hobi saling serang. Habitat di alam ikan ini adalah sungai-sungai kecil, rawa, danau dan kolong kolam. Ikan ini menjadi ikan terpopuler dan naik daun pada tahun 2018 hingga sekarang. Habitat asli ikan cupang ada di negara Asia Tenggara Low, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, serta Indonesia. Ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi endemik ikan cantik ini yaitu Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Teridentifikasi sekitar 40 spesies yang hidup di Indonesia, tetapi saya akan membahas 10 spesies ikan cupang Indonesia yang terkenal sampai mancanegara, yaitu 1. Ikan cupang api-api atau Betta coccina. 2. Betta burdigala. 3. Ikan cupang Chanoides atau Betta snakehead. 4. Betta dimidata. 5. Ikan cupang hendra. 6. Ikan cupang miniopina. 7. Ikan cupang ocelata. 8. Ikan cupang bintik atau Betta picta. 9. Ikan cupang rubra. 10. Ikan cupang patoti. Itulah ikan cupang Indonesia yang populer sampai mancanegara. Boraras brigitae adalah spesies ikan pari dalam genus Boraras, juga dikenal sebagai ras boras cabai atau ras boras nyamuk, adalah spesies ikan yang sangat kecil yang berasal dari rawa-rawa Kalimantan Selatan, Indonesia. Ikan air tawar ini adalah ikan pemalu yang hanya tumbuh hingga 1,5 cm. Dengan warna dan coraknya yang khas, ras bora nyamuk menampilkan warna tubuh oranye merah dengan garis tengah-tengah berwarna coklat hitam dan bintik gelap di pangkal sirip ekor. Karena sifatnya yang pemalu dan ukurannya yang sangat kecil, ikan ini tidak cocok untuk akuarium komunitas. Anda dapat menyimpannya sendiri atau dengan ikan kecil dan damai lainnya seperti strawberry rasbora atau lis rasbora. Nyamuk rasbora adalah spesies ikan schooling sehingga harus disimpan dalam kelompok minimal 10 anggota. Melakukannya akan membuat mereka lebih nyaman di lingkungan akuarium. Di habitat aslinya, rasbora nyamuk adalah mikropredator yang rajin, memakan zooplankton, cacing, serangga kecil, dan krustasea. Meskipun bukan pemakan pilih-pilih, pastikan untuk memberikan rasbora nyamuk dengan makanan yang bervariasi. Selain makanan pokok kering seperti serpih dan pelet, ikan akan mencapai bentuk optimalnya hanya jika Anda memberinya makanan hidup seperti tubifax, artemia, dan cacing mikro, secara teratur. Cacing darah cincang juga bisa menjadi pilihan asalkan potongannya cukup kecil agar mudah dikonsumsi ikan. Beri makan sekali atau 2 kali sehari dan pastikan makanan dimakan dalam waktu singkat, sekitar 3-5 menit karena sisa makanan biasanya akan mencapai dasar dan merusak air akuarium. Arowana Asia, Sclerophages formosus, atau siluk merah adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Ikan ini memiliki badan yang panjang, sirip dubur terletak jauh di belakang badan. Arowana Asia umumnya memiliki warna keperak-perakan. Arowana Asia juga disebut ikan naga, karena sering dihubung-hubungkan dengan naga dari mitologi Tionghoa. Arowana adalah ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae, juga dikenal sebagai Bonitomues. Arowana sebenarnya termasuk jenis ikan purba yang hingga kini belum punah. Banyak nama yang melekat padanya, diantaranya ikan siluk, ikan kayangan, ikan kalikasi, dan ikan kelasa. Arowana Asia adalah spesies asli sungai-sungai di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Ada 4 varietas warna yang terdapat di lokasi. Hijau, ditemukan di Indonesia, Vietnam, Birma, Thailand, dan Malaysia. Emas dengan ekor merah, ditemukan di Indonesia. Emas, ditemukan di Malaysia. Merah, ditemukan di Indonesia.
Arowana Asia terdaftar dalam daftar spesies langka yang berstatus terancam punah oleh IUCN tahun 2004. Jumlah spesies ini yang menurun dikarenakan seringnya diperdagangkan karena nilainya yang tinggi sebagai ikan akuarium, terutama oleh masyarakat Asia. Pengikut Feng Shui dapat membayar harga yang mahal untuk seekor ikan ini. Ikan yang cukup langka ini memiliki habitat sebagai tempat hidupnya yaitu pada tepian sungai yang ditumbuhi pepohonan seperti pohon engkana, putat, rasau, dan entangis di mana pohon-pohon tersebut memiliki akar di dasar sungai dengan batang pohon di dalam air, tetapi daun-daunnya rimbun ke atas. Di habitat seperti inilah ikan-ikan arwana berada, berkembang biak dan bersembunyi. Ikan siluk arwana, Sclerophages formosus termasuk surface feeder dengan pakan alami berupa mikrokrustasea, insekta, ikan kecil, krustasea, dan sedikit material tumbuhan. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian informasi Anda bisa berkomentar, kami selalu terbuka dengan kritik maupun koreksi kalian nih, tentunya yang bersifat membangun ya guys. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share dan juga subscribe. See you next video.